aku tuh nggak ada gambaran untuk aku maunya sepakat aja. Ini selama aku hamil sampai anaknya 6 bulan ini tuh segini loh gitu. Nah, itu tuh nggak ada. Oke, jadi bersama kami ada Icel, selamat pagi Icel, dan juga kuasa hukumnya Mbak Adlina, selamat pagi. Kemarin ini beredar mediasi mandiri ya, bukan di pengadilan tapi kedua pihak ini bertemu secara langsung ya di sebuah tempat. Poin-poin di mediasi mandiri itu apa aja sebetulnya? Beberapa di antaranya. Salah satunya ya menyepakati perdamaian kalau dua belah pihak ini membersihkan nama baik. Membersihkan nama baik? Dengan cara mencabut laporan. Ya, mencabut laporan. Saling mencabut laporan? Laporan kan Icel. Oh ya maaf, tapi kan bukannya dia juga melaporkan dengan... Tidak ada. Baru saja melaporkan, oke nanti kita lihat ya. Baik, Icel ini melaporkan kemarin ini sempat melaporkan dengan dugaan tindak pidana kekerasan seksual. Itu yang akan kamu cabut? Iya. Belum? Belum. Oke baik, apalagi isi poin mediasi mandirinya? Salah satunya ada nominal nafkah. Nominal nafkah untuk anak kamu? Anak ya. Berapa nominalnya? 3 juta. 3 juta? Bulannya. Ya. Oke. Setiap bulan. 3 juta ini kesepakatan bersama atau bagaimana? Jadi waktu saat nominal itu ada, aku nggak di tempat. Jadi aku lagi ke toilet. Siapa yang menentukan nominal? Pengacara yang lama aku. Oke, oh ini berganti pengacara. Ya. Jadi kamu nggak tahu oke. nominalnya kalau 3 juta itu. Dan aku tuh udah minta, maksudnya ke pengacara lama aku tuh nggak pernah minta nominal. Oh, jadi nominalnya terserah mau berapa aja dikasih. Enggak sih, kesepakatan aja. Jadi aku mau transparan gitu. Aku nggak mau matokin harga atau nominal gitu. Jadi aku mau dia sama-sama tahu kebutuhan anaknya ini. Oke. Tapi kira-kira ketika pengacara sudah memberikan nominal 3 juta, apakah kamu menerima nominal itu? Enggak, justru aku komplain kan. Aku sempat tanya, Pak ini kenapa ada 3 juta gitu. Sebentar, kamu lagi ke toilet, kemudian mediasi terus berlanjut, kemudian keluarlah angka 3 juta itu. Nah ini kan maksudnya secara teknis aja ya, ketika kamu kembali ke toilet memang nggak dikasih tahu, tadi itu sudah ada kesepakatan bahwa ketika kamu ke toilet tadi udah ada angka 3 juta loh. Iya jadi kan dia udah bentuk kertas kan, notulen ditulis gitu. Orang yang sebelah tuh udah pada ngomong itu 3 juta gitu. Terus aku langsung ngomong, Pak ini apa 3 juta gitu. Terus dia bilangnya udah ikutin aja gitu. Yang bilang ikutin aja siapa? Si bapak itu pengacara. Oh dan kamu nurut gitu, ya udah 3 juta ya udah Jadi, aku ikutin aja deh. Kalau aku kan pribadi sangat memberikan kepercayaan penuh sama lawyer aku. Karena aku pikir akan ya berjalan lah gitu sesuai keinginan aku. Ternyata ya gitu aku ya aja. Kamu tapi hadir di sana bukan bersama dengan kuasa hukum saja kan, keluarga juga hadir? Ya ada mama papa. Kita mulai dulu ya. Maaf Cel, ini pun pertanyaan yang sama. Kalau misalnya kamu mau mengklarifikasi silakan. Betul, kamu sedang ke toilet tapi kan di meja itu masih ada orang tua kamu. Mama, ya. Dan artinya mereka mendengar betul bahwa ada kesepakatan 3 juta ini. Tanggapan kamu? Ya kalau misalkan dari aku pribadi kan yang bersangkutan kan aku sama Andres. Orang tua aku ya mungkin nggak bisa langsung komplain ke pengacara karena pengacara akan dengerin kata aku dulu gitu. Tapi kan setidaknya ketika kamu habis keluar dari toilet, kan kayak orang tua kan bilang, nak itu barusan udah kesepakatan adalah 3 juta. Iya. Atau barangkali bisa nanti dulu ditahan sebentar karena anak saya lagi ke toilet dulu nih, dia nggak dengar juga apa kesepakatannya. Nah itu yang maksudnya yang kita bingung. Jadi benar-benar aku balik ke toilet tuh udah ada nominal 3 juta itu. Nah orang yang sebelah tuh kan istrinya pengacara, mama papa gitu kan. Pada komplain kayak itu 3 juta gitu. Makanya aku bilang, Pak kok ini 3 juta gitu. Pas hari itu juga? Iya pas sebelum aku tanda tangan itu. Pengacara kamu komplain? Aku yang komplain. Oh kamu yang komplain, oke. Setelah itu? Udah ikutin aja, dia bilang gitu. Jadi makanya aku merasa kejanggalannya tuh gitu. Kenapa lebih mengikuti kata dia daripada kata aku gitu. Oke, apalagi selain itu? Poin-poinnya? Poin-poin yang mengganti biaya persalinan. Ya, Mengganti biaya persalinan, kemudian? Banyak sih, itu ada banyak. Ada ya. Oke. Apakah itu sudah terpenuhi? Tidak sama sekali. Mbak Adlina, sebagai kuasa hukum yang baru ya, kalau secara hukum itu kan tadi disampaikan bahwa ya udah ikutin aja menurut pengacara lamanya. Apakah bisa membuat mediasi baru
direvisi mediasinya dengan alasan bahwa ya sebenarnya dia nggak terima dengan apa yang tertulis pada poin mediasi secara mandiri tersebut. Ya, di dalam notulen itu ada namanya dudet ya, tapi itu semua sudah lewat dari dudet perjanjian itu. Jadi saya bisa lihat bahwa saudara AA ini tidak melakukan prestasinya dia sama sekali. Oke, due date-nya tanggal berapa? Bulan Agustus ya. Agustus. Itu kesepakatan untuk mediasi mandirinya dari kapan? Dari Juli kan? Juli. Awal Juli. Oke, Juli kemudian akan berakhir di Agustus. Dan itu Tidak diindahkan sama sekali. berapa yang pernah dia coba berikan? Jadi waktu setelah mediasi itu dia sempat nanya Ada kebutuhan kesepakatan anaknya. tanda tangan. Enggak, itu di luar notulen. Jadi dia tanya kebutuhan anaknya gitu. Terus ya aku emang mau beli susu gini-gini. Terus habis lah sekitar 900 ribuan. Dia gantiin aku 915 ribu. Nah yang aku nggak terima adalah setelah mediasi itu dia koar-koar kalau katanya dia udah melaksanakan tanggung jawabnya. Dan dia merasa dirampok. Nah aku tuh langsung kayak, maksudnya yang 900 ribu itu berarti 900 ribu dan dia merasa dirampok sama aku. Oke. Makanya di situ aku nggak terima. Kita kali ini lihat dari sisi Andres terlebih dahulu, nanti boleh ditanggapi. Andres juga mengeluarkan statement bahwa sebetulnya dia siap untuk mengganti, reimburse ibaratnya ya. Semua biaya mengandung dan melahirkan. Oke, 2 poin ya. Kita coba yang ke reimburse dulu. Betul dia sudah mereimburse? Enggak. 1 sen pun? Jadi kalau misalkan dia menyepakati notulen tersebut, buktinya nggak ada yang dia jalanin, maksudnya nggak ada reimburse. Tadi kan dia tuh ada 3 juta. menawarkan untuk merembes, tapi tidak direspon. Enggak, dia belum ada nanya. Jadi di notulen itu makanya kenapa aku komplain, karena aku tuh nggak tahu nanti arahnya kemana. Aku bakal masa tiba-tiba aku minta ini uang ganti rugi. Dia bisa nuntut balik aku, misalkan kayak morotin atau apa disangkanya. Pemerasan maksudnya. Iya, jadi aku tuh nggak ada gambaran untuk aku maunya sepakat aja. Ini selama aku hamil sampai anaknya 6 bulan ini tuh segini loh gitu. Nah, itu tuh nggak ada. Oke, jadi reimburse pun yang ditulis pada mediasi mandiri pun tidak ada ya? Dilakukan. Sama sekali. Sama sekali. Yang 3 juta, dia bilang minimal itu 3 juta loh. Ada? Tidak. 3 juta pun nggak ada. Terus yang 900 itu pernah 900 itu sekali doang, setelah makanya melahirkan. setelah mediasi ketemu itu. Kamu tadi bilang bahwa dengan adanya mediasi mandiri ini kamu akan mencabut laporannya. Dan dengan apa yang terjadi sekarang dari reimburse tidak pernah terjadi, kemudian juga 3 juta belum pernah ditransfer kecuali 900 ribu itu. Apakah pada akhirnya kamu tetap akan mencabut laporan kamu dengan dugaan tindak pidana kekerasan seksual? Kalau untuk sekarang sih enggak ya. Apalagi setelah mediasi itu aku dengar statement dia bilang, ya memang aku udah gendong-gendong anaknya, aku udah cium-cium anaknya. Ya walaupun aku belum tahu itu anak siapa. Jadi itu yang paling nyakitin, maksudnya aku sakit banget denger itu. Gimana aku melahirkan anak itu, hampir aku meninggal gitu ya. Terus dia enak banget ngomong kayak gitu, itu benar-benar merendahkan aku sih. Oke, tapi memang dia pernah ketemu dengan anak yang kamu lahirkan? Waktu mediasi aku pertemukan mereka. Gitu. Baru pertama kali ketemu? Pertama kali. Setelah itu ada pertemuan lagi? Belum. Setelah 6 bulan ini baru 1 kali aja ketemu. Oke, kita mau kasih lihat, boleh kamu ceritakan ini sebetulnya apa yang terjadi ya? Ya, nggak sehari atau sekali doang gue take care dia selama hamil. Setiap hari mulai dari makanan, vitamin, dan kebutuhannya gue tanyain dan beliin. Betul, mungkin nilainya kecil bagi dia atau sepele, tapi gue menunjukkan tanggung jawab dan itikat baik sejak awal. Gue benci jadi pengungkit, tapi maaf di case ini ternyata hal ini perlu gue sampaikan supaya jelas. Lihat tanggalnya, jangan bilang gue baru baik dan muncul setelah viralin pakai fitnahnya dia. Dia bilang gak tanggung jawab dan gak beritikat baik. Dari awal lu hamil gak ada gue kabur atau mutus komunikasi. Baik, ini klaim dari Ya, pihak AA yang menyatakan bahwa dia tidak lari dari tanggung dan jawab. nggak pernah putus komunikasi. Ya, vitamin dikirim, apa juga bagaimana makanan dengan dia kirim, tanggapan Apa kamu? benar atau tidak? Bagaimana dengan ini? Kalau misalkan dari aku pribadi, aku punya buktinya juga. Selama hamil dia cuman ngegojekin aku 2 kali. Cuma apa? Ngegojekin aku 2 kali. Itu makanan dan jus.
Terus selama hamil juga cuman 1 kali dia kirim aku vitamin. Sekali doang, sedangkan Vitamin apa itu sayang? vitamin hamil. Ya, sedangkan hamil itu kan 9 bulan. Dia cuman kasih aku 1 kali untuk 1 bulan. Dan pernah juga dia sekali untuk reimburse biaya USG aku dan itu sekali. Itulah kenapa aku sebel banget, dia bilang tuh dia cuma ngasih sekali tapi seolah-olah dia tuh kayak mengklaim itu sudah Dari awal. iya. Itu yang aku sebel sih. Kami ingin menyapa aktor tersebut, aktor presenter ya, inisial AA. Kita berikan ruang di sofa ini, di studio kami seluas-luasnya. Jika memang ada yang ingin diklarifikasi, mungkin besok atau kapanpun silakan. Nanti tim kreatif kami juga akan coba menghubungi. Tapi kita juga mau kasih lihat kabarnya pria tersebut sudah bertemu dengan anak yang dilahirkan oleh Ica. Ya, statementnya cukup tajam, walaupun belum tes DNA. Mendengar itu bagaimana, Icel? Sakit hati sih. Sakit aja, aku tahu perjuangan aku dalam melahirkan anak itu. Sampai aku hampir koma dan lain-lain. Dia dengan entengnya gitu ngomong kayak gitu. Sebagai seorang ibu, sakit aja sih Kak. Oke, dari pihak kuasa hukum apa yang akan dilakukan langkah berikutnya? Ya, kami sudah melaporkan dari saudara AA, Undang-Undang TPKS, karena ada video yang dilakukan oleh AA untuk seakan-akan itu ada ancaman. Video sure. Jadi ini tidak main-main, kita sudah melakukan pemeriksaan juga, Icel akan diperiksa 14 kali, sudah visum et repertum, dan ini tidak main-main. Itu bisa 4 sampai 15 tahun dan untuk kerugiannya juga 200 juta. Cel, ini ngomongin tes DNA yang membuat kamu sakit hati. Tapi ada rencana untuk tes DNA Tes nggak? DNA nggak sayang? Kalau misalkan dari kepolisian, dia ada. Jadi setelah nanti aku 14 kali melakukan pemeriksaan ini, baru tes DNA. Ujungnya adalah tes DNA. Tapi kalau misalkan dari pihak AA mau melakukan tes DNA dari sana, boleh. Aku sangat menunggu gitu. Dari sana maksudnya dari pihak dia yang Ya, memberikan dia mau. fasilitas tes DNA? Mandiri. Tes DNA mandiri, oke. Jadi ada 2 pilihan ya, tes DNA yang memang difasilitasi pihak kepolisian, Benar. Atau tes DNA pribadi. mandiri. Mandiri. Baik, tinggal kita lihat bagaimana kedua belah pihak mengambil kesempatan ini. Apa yang ingin disampaikan untuk AA, silakan Cel. Kalau untuk disampaikan sih udah nggak ada ya. Aku udah terlanjur sakit hati. Cuman kalau untuk pembenaran dengan chat-chat itu, ya aku tahu itu memang yang dia perlihatkan itu yang menguntungkan untuk dia. Karena dia nggak akan mungkin berani untuk memperlihatkan keburukan dia yang merugikan dia gitu. Untuk sekarang paling dilanjut aja. Dilanjut Proses hukum. proses hukumnya. Kita kembali saat lagi. Kaulah alasan ku tak lagi percaya cinta. Kayak son ambiar, pagi-pagi ambiar, nonton ambiar, bergeger. Pagi-pagi ambiar geger. Terima kasih tuh bintang tamu hari Terima kasih ini. bintang Kak tamu Sarah Azari, semuanya Atala, sudah hadir. cantik. Terima kasih sayang. Ira terima kasih. ya Kak Ira Suara. Icel terima kasih banyak ya. Dan terakhir Makasih di ya, pagi-pagi ambiar ini dia Ira Suara. Sampai jumpa. Pagi-pagi ambiar, tatapan matamu bila